Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pertemuan perkuliahan pertemuan keempat di mata kuliah Geografi Penduduk ini. Alhamdulillah kita telah diberi kesehatan, ya, kenikmatan umur, serta keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah diberi kesempatan dalam perkuliahan di Geografi Penduduk ini, ya. Kita ucapkan salawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabatnya dan para umat-umatnya, ya. Oke, rekan-rekan semua, hari ini di pertemuan keempat ini, alhamdulillah sebentar lagi kita akan ujian tengah semester. Tidak terasa, ya, materi yang akan dibahas di pertemuan keempat ini terkait pada pertumbuhan penduduk, yang dimana pertumbuhan penduduk ini berkaitan erat, ya, dengan materi yang telah kita bahas di pertemuan minggu kemarin terkait pada persebaran penduduk yang mempengaruhi pada jumlah pertumbuhan penduduk. Nah, kita akan bahas di sini terkait pada pertumbuhan penduduknya. Pertumbuhan penduduk pada sisi aspek geografi penduduk seperti apa, bagaimana. Oke, saya akan share screen-nya terkait materi yang akan disampaikan di pertemuan hari ini. Nah, pertumbuhan penduduk. Nah, yang menjadi hakikat pertumbuhan penduduk dalam geografi penduduk. Apa sih itu pertumbuhan penduduk? Nah, apa itu persebaran penduduk? Kalau persebaran penduduk yang kita bahas di minggu kemarin adalah di mana penduduk itu bersebar di seluruh wilayah, ya kan? Ada di wilayah A, B, C, D, E, dan lain sebagainya. Nah, pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi akibat adanya persebaran penduduk, sehingga apa yang menjadi jumlah dari penduduk di wilayah tersebut mengalami pertumbuhan yang signifikan. Minggu kemarin kita bahas yaitu Pulau Jawa. Kenapa di Pulau Jawa itu wilayahnya mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, sehingga banyak masalah-masalah yang ditimbulkan di wilayah Pulau Jawa tersebut. Nah, kita akan bahas, ya, terkait pada apa yang menjadi kajian permasalahan dari suatu pertumbuhan penduduk. Oke, kita melihat dulu apa yang menjadi suatu hakikat makna dari pertumbuhan penduduk. Nah, kita ketahui di sini terkait pada pertumbuhan penduduk adalah penambahan atau perubahan jumlah populasi penduduk pada suatu wilayah. Nah, di sini artinya pertumbuhan penduduk ialah suatu perubahan populasi sewaktu-waktu dan bisa dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi memakai per waktu unit. Jadi hitungannya itu tidak tahunan, tidak apa istilahnya berkala yang dilakukan oleh sensus penduduk, akan tetapi dilihat pada suatu pergerakan di suatu wilayahnya itu bisa per detik, ya kan, di suatu wilayah, sehingga per waktu unitnya itu berapa dan bagaimana, karena kan sifat dari manusianya itu kan mengalami suatu mobilitas pergerakan. Nah, entah itu secara statis ataupun dinamis. Nah, dinamis di sini kan ada yang terus-menerus, ya, mobilitasnya, ya, mengalami suatu perpindahan, ada yang sifatnya menetap, ada yang seperti apa, bagaimana, sesuai dengan kebutuhan dari manusianya itu sendiri. Jadi di sini hitungannya itu dalam pertumbuhan penduduk itu per waktu unit. Misal setiap hari Senin wilayah Tasikmalaya kota khususnya itu mengalami jumlah pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, ya. Karena apa? Karena dipengaruhi, nah, ini jalur-jalur misal termacet, misal dari jalur arah Mangkubumi gitu. Karena wilayah-wilayah yang tinggal di daerah kabupaten, karena kan Jalan Mangkubumi itu merupakan
arteri ya kan, jalan untuk perbatasan antara kota dan kabupaten. Sehingga di sini orang-orang kabupaten itu datang ke kota untuk melakukan aktivitasnya seperti contoh bekerja, terus bersekolah ya kan, atau kebutuhan lainnya berbelanja ke pasar, misal karena pasar hanya terbesar adanya Cikurubuk itu di Kota Tasikmalaya. Nah, sehingga pergerakan pertumbuhan penduduk pada waktu itu sangat tinggi sekali sehingga menimbulkan kemacetan pada arteri atau jalan Mangkubumi tersebut. Terus contoh lain di pusat perekonomian di Kota Tasikmalaya yaitu jalur Hajet. Nah, itu kan eee, karena manusia apa, sangat mempengaruhi akan suatu aktivitas ya untuk memenuhi kebutuhannya dari sisi aspek ekonomi sehingga mereka berbondong-bondong ya adanya di Kota Tasikmalaya sehingga datang ke Kota Tasikmalaya. Baik itu dari Ciamis, ya Banjar ya seperti itu. Karena mungkin ke Garut agak jauh ya kan di daerahnya kurang terpenuhi di Banjar ataupun di Ciamis akhirnya ada di Kota Tasik. Nah, seperti itu terkait pada pertumbuhan penduduk. Nah, kita melihat pada suatu kembali lagi pada pertumbuhan penduduk di sini. Nah, pertumbuhan penduduk ini, sebutan pertumbuhan penduduk merujuk pada semua spesies ya, tapi selalu mengarah pada manusia. Ya, jelas ya kan karena manusia saling mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi terkait pada suatu apa ya, perkembangan dari suatu kehidupan yang ada di bumi ini. Ya, sehingga jelas perhitungannya itu ya bisa dilihat pada sisi aspek manusia. Meskipun hewan dan tumbuhan juga sama mengalami pertumbuhan, tapi itu perhitungannya berbeda, ya kan? Perhitungannya berbeda. Kalau misal dalam tumbuhan, tumbuhan kan mengalami persebaran spesiesnya itu selain secara alami ya, alami kan dibantu oleh angin ya. Mereka itu lebih banyak dipengaruhi persebarannya oleh manusia ya di bawah. Misal saya ingin memiliki tanaman bunga sakura yang ada di Jepang, ya dibawa bibitnya bunga sakura dari Jepang ke Indonesia, misal seperti itu. Nah, itu kan akan tetapi kan dipengaruhi juga dari iklim dan cuacanya, cocok atau tidak. Nah, itu kan tidak akan sama tumbuh suburnya tanaman bunga sakura yang ada di Jepang sama yang ada di Indonesia ya. Kemudian di sini terkait pada hal-hal lain terkait pada manusia itu jelas karena apa yang menjadi acuan pengukuran pada suatu pertumbuhan penduduk di sini dilihat pada aspek manusia. Nah, kita pada pertumbuhan penduduk ini kita sering mendengar kan, kalian sudah tahu lah secara teorinya di demografi bagaimana kondisi-kondisi pertumbuhan penduduk sampai mengarah pada suatu permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan pada pertumbuhan penduduk ini. Nah, di sini, sebutan demografi, di sini nilai pertumbuhan penduduk dan dipakai untuk merujuk pada pertumbuhan penduduk dunia. Jelas di sini terkait pada aspek kuantitatif dalam ilmu kegeografian di demografi itu kalian sudah mengetahui terkait pada bagaimana pertumbuhan penduduk yang mengacu yang bisa mempengaruhi pada suatu pertumbuhan penduduk di dunia. Nah, dari aspek ekonominya, dari aspek sosialnya, dari aspek segalanya ya karena akan mengacu pada semua berbagai aspek pada kehidupan manusia. Nah, selanjutnya, ini yang menjadi suatu faktor-faktor yang mempengaruhi adanya suatu pertumbuhan penduduk. Kenapa pertumbuhan penduduk itu ada? Yang pertama terkait pada kelahiran. Nah, kelahiran di kita, di Indonesia dikatakan sangat tinggi sekali. Nah, terkait pada suatu kondisi sekarang dikaitkan dengan pandemi. Nah, di sisi lain pertumbuhan penduduk mengalami yang katanya mengalami penurunan
akibat dari adanya kematian, yang terpapar Covid. Akan tetapi ada data lain. Ini sebetulnya kita sudah bahas ya di pertemuan awal-awal terkait pada suatu dilematika pertumbuhan penduduk pada masa pandemi seperti ini. Tapi di sisi lain nah kalau di negara lain saya belum mendengar, tapi kalau di Indonesia sendiri pada, eee, masa pandemi seperti ini, selain pada tingkat kematian yang sangat tinggi, akan tetapi ada faktor, kelahiran yang sangat tinggi yang dipengaruhi adanya, apa ya, istilahnya tingkat kesuburan reproduksi manusia ya pada masa pandemi ini ternyata semakin meningkat, semakin subur sehingga terjadi tingkat, kelahiran yang sangat tinggi ya. Banyak, para wanita, ibu-ibu ya, yang hamil kemudian melahirkan seperti itu. Nah, karena apa? Mungkin, kondisinya ya pasangan suami istri kedua-keduanya ada di rumah, yang tadinya biasanya sibuk ya, sangat sibuk sekali akibat dengan kerjaan ya kan, terus pulang malam, berangkat masih pagi-pagi sekali sehingga ya sulit ya, tingkat, kesuburan pada kondisi stres demikian itu kan sangat sulit sekali ya untuk terjadi pembuahan. Akan tetapi, adanya aturan, lockdown ya, terus adanya pembatasan pegawai, adanya sistem kerja pembagian 50% WFA, WFH, WFO, nah seperti itu sehingga kebanyakan waktu, itu ada di rumah sehingga ya itu, eee, secara psikis ya, diri tubuh manusia itu kan mengalami perubahan ya, sehingga banyak istirahat, banyak asupan, apalagi kita harus meningkatkan daya tahan imun, sehingga makanannya yang baik-baik. Nah, itu mungkin seperti itu ya. Saya pun belum mendapatkan data yang pasti terkait pada hal itu, karena, belum ada sensus yang jelas seperti apa yang bagaimana untuk melakukan pendataan terkait, apa yang menjadi data-data, kematian saat pandemi seperti ini dan data-data kelahiran. Oke, kita kembali lagi karena ini yang menjadi kaitannya, faktor terjadinya pertumbuhan penduduk. Nah, di sini terkait pada kelahiran. Nah, kelahiran dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain menikah di usia muda dan tidak melaksanakan program keluarga berencana yang mengakibatkan meningkatnya angka kelahiran. Maksudnya kelahiran ya, ini kelaharian. Kedua, yang menghambat kelahiran itu karena memakai program keluarga berencana. Oke, di sini terkait pada kelahiran, kita berbicara pada suatu kondisi, di kita, di Indonesia, luar biasa ya, terkait pada suatu faktor kelahiran ini sangat tinggi. Ya, di sini terkait pada, faktor-faktor usia menikah. Di kita, di Indonesia masih banyak ya, atau tidak sedikit ya, banyak usia-usia menikah itu sangat muda sekali ya. Lulus, SMP sudah dinikahkan, lulus SMA sudah dinikahkan, karena di sini kita masih menguatkan akan adat istiadat, akan budaya bahwa wanita itu, eee, kalau lebih dari usia 20 tahun itu sangat sudah matang untuk dinikahkan. Jadi para orang tua di kita di Indonesia, eee, memiliki rasa kekhawatiran di saat anaknya usia sudah menginjak 20 tahun, bagi khususnya wanita itu, belum menikah itu sudah gonjang-ganjing ya, "Bagaimana anak saya kok belum menikah, belum ada jodohnya?" Ya seperti padahal kan kalau di negara-negara lain, mereka itu membentuk anaknya itu ya harus lebih potensial, lebih berkembang sehingga didukung dengan faktor pendidikannya, terus didukung, terus, keahliannya, skill-nya. Akan tetapi kalau di kita itu yang utamanya itu adalah harus menikah ya, budaya kita itu ya. Karena, risih dengan perkataan tetangga, "Ih, anaknya kok belum menikah? Oh, anaknya belum punya jodoh," ya.
istilahnya maaf ya dikatakan sebagai perawan tua lah atau apalah ya seperti itu. Nah di kita itu kenapa sih, berpikir berpola seperti itu? Padahal ya, Tuhan kan sudah menjanjikan ya di saat kita ditiupkan nyawa kita, ruh kita pada usia 4 bulan ya kan, dalam kandungan ditentukan jodoh, rezeki, mautnya itu sudah ada garisannya. Nah, seperti itu. Akan tetapi di kita itu, kental akan suatu budaya adat istiadat sehingga luar biasa. Apalagi zaman dulu itu ya, wanita itu sangat dikekang sekali ya, beda di sekarang-sekarang. Adanya suatu kebebasan-kebebasan terhadap wanita, adanya, emansipasi wanita ya, setelah Ibu R.A. Kartini. Nah, zaman dulu, usia lulus SD sudah ditikahkan sehingga, orang tua kita, nenek kita itu kenapa mereka itu masih muda-muda. Nah, seperti itu. Karena di usia, mudanya itu sudah ditikahkan. Nah, dari permasalahan ini, faktor usia, sebetulnya ini mengalami suatu permasalahan-permasalahan ya. Permasalahan-permasalahan kenapa, di usia muda itu jangan ditikahkan karena ada tingkat, psikis yang sangat rendah, belum siap mentalnya. Di saat menghadapi harus berumah tangga, karena berumah tangga itu bukan sesuatu yang mudah ya. Sehingga di sini ya ada kebijakan dari pemerintah terkait pada batasan-batasan usia menikah. Nah, untuk perempuan ada dalam undang-undang ya kan, untuk perempuan, dengan minimal sekarang di angka usia 21 tahun dan laki-laki itu 24 tahun minimal, paling minimal. Tapi tetap pada kenyataannya masih banyak ya kan, kalau di daerah-daerah banyak, usia-usia yang muda, menikah seperti itu. Terus terkait pada program, keluarga berencana. Nah, di kita itu budayanya sangat kental, ya kita yang mengenal ya kan, banyak anak banyak rezeki, ya seperti itu betul, kita meyakini itu ya, dalam agama kita pun demikian. Bahkan, banyak anak ya, banyak pengikut umatku, nah seperti itu. Jadi, di saat kita meninggal nanti pun, ada, apa istilahnya ya, pertolongan-pertolongan dari anak-anak kita ya kan, dari anak-anak solehah ya, soleh-solehah yang mendoakan kedua orang tuanya, yaitu untuk masuk surga. Nah, seperti itu. Ada dorongan seperti itu. Akan tetapi, nah, perlu kita sadari, kita berpikir secara logika, realistisnya seperti apa, bagaimana. Nah, karena kita harus pahami betul anak itu adalah suatu titipan, jadi kita harus bisa benar-benar menjaga amanah itu, jangan sampai kita memiliki anak tapi diabaikan begitu saja, yang ada dosa kan, ya kan? Tidak diberi nafkah, tidak diberikan kasih sayang, tidak diberikan pendidikan dan lain sebagainya, itu kan menjadi sesuatu ladang dosa untuk kita. Nah, bagaimana upayanya kita selaku orang tua untuk bisa memaksimalkan apa yang menjadi kebutuhan anak, yang mungkin di era sekarang apalagi Eee, biaya pendidikan yang sangat tinggi, orang tua pun berpikir, mampu enggak sih kita memberikan, hak-hak anak kita itu menjadi anak yang lebih baik ya dari sisi aspek pendidikan. Nah, harus mampu berpikir ke sana. Tapi ya nggak tahu lah ya bagaimana pola pikir setiap individu masyarakat di Indonesia kita terkait pada kepemilikan anak ya kan. Ada istilah anak itu sebagai ladang investasi, investasinya dari sisi aspek negatif. Misal, "Ah, ya udah saya mah nggak mau banyak, mikir untuk bekerja dan lain sebagainya, udah aja bikin anak sebanyak-banyaknya, biarkan saja dia yang mencari," ya kan, mencari uang. Misal, ya punten ya kan, dijadikan, pengemis, pemulung, atau apa ya, bagi yang mereka sisi ekonominya itu sangat rendah. Nah, kenapa masalah di kita itu, penduduk yang memiliki anak banyak itu kebanyakan
dari penduduk yang sisi ekonominya sangat rendah sekali, ya. Padahal mereka tahu untuk makan itu susah, ya kan, untuk menjalani kehidupan itu susah, untuk tempat tinggal itu susah, tapi kenapa mereka itu terus ya seperti itu, tidak mencegah apa yang menjadi proses, kehamilan itu terjadi. Nah, seperti itu. Jadi yang menjadi permasalahannya itu demikian. Tapi lain hal ya, seperti, mereka yang memiliki ekonominya bagus ya kan, lah bisa terpenuhi segalanya gitulah. Tapi mereka berpikir, "Ya sudahlah ya, cukup satu anak saja, cukup 2 anak saja, atau 3 saja," ya seperti itu. Karena mereka berpikir, "Saya harus mensekolahkan anak saya," ya. Untuk biaya anak saja sekolah sekarang nih, sekarang di Kota Tasik saja luar biasa ya. Harga, masuk dari sekolah TK, karena saya memiliki anak ya yang mau sekolah sehingga saya survei ya kan, mencari sekolah-sekolah ya untuk, anak saya. Ternyata fantastis banget ya, untuk masuk biaya masuk saja ya, belum belum biaya seragam, belum biaya lainnya, ini untuk masuk saja, itu paling rendah saja 6 juta ya, bayangkan. TK loh ya ini, TK. Bagaimana SD-nya, bagaimana ada yang SD, pun sampai belasan juta seperti itu, luar biasa. Apalagi nanti kuliah. Nah, ini penyikapannya, saya pun berpikir seperti itu, "Lah sudahlah, 2 anak saja cukup," ya kan, karena ngeri banget, terkait pada biaya, karena saya ini amanah ya yang harus saya jalankan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipercaya untuk menjaga, mendidik, merawat ya buah hati kami, sehingga kami pasti ingin memberikan terbaik untuk anak. Sehingga, kami pun memperhitungkan ya, bagaimana makannya, bagaimana, asupannya, bagaimana sekolahnya, bagaimana lain halnya, sehingga itu menjadi perhitungan ya. Saya inginkan dan harapkan semua masyarakat Indonesia berpikir demikian ya, tidak hanya semata-mata, banyak anak banyak rezeki ya, itu mah sudah jelas ya. Terkait pada rezeki yang diberikan oleh Allah itu, karena setiap anak itu membawa rezekinya masing-masing, ya seperti itu. Yang kedua lanjut terkait pada kematian. Nah, kok kenapa sih, kematian menjadi suatu faktor pertumbuhan penduduk? Nah, karena kematian ini kan ada faktor pendukung, ada faktor penghambat juga di sini. Nah, kematian tingginya kematian pada suatu manusia atau individu itu banyak pengaruhnya ya, terkait pada faktor ekonomi, terkait pada faktor, sarana prasarana terkait pada kesehatan, nah, dan lain sebagainya. Ya, kita lihat di sini terkait pada kematian. Kematian juga bisa dipengaruhi beberapa faktor, yakni pendukung dan penghambat. Nah, pendukung di sini terkait pada, yang mengakibatkan angka kematian itu sangat tinggi, ya, tidak menjaga kesehatan, kurang kesehatan di wilayah tersebut, seperti sarana prasarana rumah sakit, puskesmas, klinik, apotik, kemiskinan yang berlebihan, ya, terkait pada kurangnya gizi, ya, asupan gizi, wilayah peperangan, bencana alam, pola makan tidak teratur, dan wabah penyakit. Nah, faktor pendukung ini bisa mengakibatkan tingginya kematian, ya. Sehingga, nah, pertumbuhan penduduk itu bisa mengalami penurunan akibat dari kondisi hal tersebut. Nah, akan tetapi sekarang, teknologi semakin canggih, peradaban manusia semakin modern, terus apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan manusia sudah semakin terpenuhi, semakin canggih, dan semakin komplit segala sesuatunya. Sehingga, nah, adanya suatu penghambat kematian. Manusia mulai berpikir ya, saya harus hidup sehat, saya harus berusia panjang karena saya memiliki, tanggung jawab yang berat terkait pada anak, terkait pada, penafkahan, sehingga manusia mulai berpikir pola hidup sehat.
Nah, sehingga kan itu menurunnya, angka kematian yang bisa mempengaruhi, peningkatan pertumbuhan penduduk, ya. Kemudian, pola kesehatannya mulai terjaga, makanan terjaga, asupan gizi terjaga, terus kemiskinan pun, rendah, sarana kesehatan pun sangat lengkap, teknologi sangat mudah, ya kan? Terus sekarang puskesmas pun ada rawat inap, mulai masuk ke pedesaan ke pedesaan, sehingga kan itu yang menjadi poin dari, terjadinya pertumbuhan penduduk dari kematian, menjaga untuk, usia manusia itu bisa bertambah, ya kan? Kalau misalnya jauh dari kemana-mana mungkin udah pasrah ya kan, tidak memiliki nilai ekonomi, ya pasrah mati saja. Tapi kalau manusia di era sekarang berjuang mereka itu, bagaimana caranya saya bisa bertahan hidup ya kan, untuk anak, untuk cucu saya, agar saya bisa merasakan nikmat, kebahagiaan bersama keluarga, misal contoh seperti itu. Nah itulah yang menjadi suatu faktor dari pertumbuhan penduduk ya, dari aspek kematian. Selanjutnya penduduk yang datang. Ya, ada penduduk yang pergi. Penduduk yang datang dapat saja orang yang dari luar wilayah datang ke wilayah kita yang bertujuan untuk menetap, belajar, bekerja. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk. Betul sekali terkait pada penduduk datang, ya kan? Karena manusia dengan kebutuhannya, dengan aktivitasannya, dengan kemauannya, pasti mereka mencari apa yang menjadi kekurangan mereka. Tidak bisa berdiam diri saja, ya, tapi mengejar apa yang menjadi kemauannya, sehingga berupaya mereka itu melakukan suatu perpindahan dari satu wilayah ke wilayah lain, ya, baik itu sifatnya menetap ataupun sifatnya sementara, ya. Seperti berjualan ya, kalian yang belajar, bersekolah, karena kebutuhan saya ingin memenuhi, akan ilmu ya kan, menuntut ilmu. Di saat di wilayah kalian tidak ada, otomatis kan kalian berpindah, ya. Nah, itu kan menjadi suatu aspek pertumbuhan penduduk sehingga yang menjadi, eee, pertumbuhan penduduknya ini akibat adanya suatu persebaran penduduk ini. Yang minggu kemarin kita bahas terkait pada persebaran penduduk. Kemudian penduduk yang pergi dapat saja orang di suatu wilayah datang ke wilayah lain, nah yang bertujuan untuk menetap, belajar dan sama nih konsepnya seperti yang di saat saya ya kan, kalian yang dari luar Tasikmalaya ingin memenuhi kebutuhan kalian yaitu menuntut ilmu. Ilmunya itu ada di Tasikmalaya, yaitu di Unsil, sehingga kalian yang di luar Tasikmalaya itu datang ke Unsil. Terus saya yang orang Tasikmalaya karena ada kebutuhan lain ya, untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan saya ada di Bandung ya. Otomatis saya pergi ke Bandung untuk memenuhi kebutuhan saya. Dan di Bandung terjadi pertumbuhan penduduk akibat adanya kedatangan saya dan keluarga. Misal seperti itu contohnya, ya kan? Atau ada sekarang yang berbondong-bondong karena dipengaruhi akibat adanya sumber daya alam. Ketersediaan air di wilayah Kalimantan itu tidak ada. Mereka itu pindah ya, di Balikpapan tidak ada, pindah ya ke wilayah lain, misal seperti itu. Nah, itu. Terus akibat dari peperangan, misal contoh karena saya tidak nyaman ya, merasa terancam dirinya. Seluruh wilayah penduduk yang contoh yang Myanmar ya, kasus Myanmar akibat adanya pembantaian seperti itu. Mereka itu satu wilayah itu eh, melakukan perpindahan, melakukan hijrah, melakukan migrasi ya kan, sampai menyeberangi lautan ya. Ya itu kan sistemnya ilegal ya, seperti itu. Nah, karena takut nyawanya terancam seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu sama yang mempengaruhi ya kan terkait pada pertumbuhan penduduk. Nah, untuk yang penduduk yang pergi di suatu wilayah, tadi contoh saya pergi ke Bandung, otomatis ada pengurangan dari jumlah penduduk. Tapi
kalau dibandingkan dengan adanya yang datang kembali, itu tidak pengurangan, bisa kemungkinan meningkat kalau yang datangnya itu sangat banyak dibanding pada penduduk yang pergi. Nah, itu sangat berpengaruh sekali. Nah, ini ada beberapa hitungan-hitungan, rumus-rumus. Saya anggap kalian ini sudah bisa banget karena ini sudah dipelajari di materi demografi terkait pada perhitungan penduduk, ya kan? Salah satunya terkait pada pertumbuhan penduduk. Ada yang pertumbuhan penduduk alami atau natural population increase terkait pada pertumbuhan penduduk alami yang sifatnya itu didapat dari selisih jumlah kelahiran dengan jumlah kematian dengan rumus T sama dengan L kurang M yang dimana T itu jumlah penduduk. Jumlah pertumbuhan penduduk per tahun, L itu jumlah kelahiran per tahun, M itu jumlah kematian per tahun. Dan ada eh, yang kedua adalah pertumbuhan penduduk migrasi. Pertumbuhan penduduk migrasi yaitu pertumbuhan penduduk yang didapat dari selisih jumlah migrasi masuk dan jumlah migrasi keluar atau emigrasi. Dengan rumus T sama dengan I kurang E, yang dimana T jumlah pertumbuhan penduduk per tahun, I itu jumlah migrasi masuk per tahun, E itu jumlah migrasi keluar per tahunnya. Dan yang ketiga yaitu terkait pada pertumbuhan penduduk total atau total population growth. Pertumbuhan penduduk total ini pertumbuhan penduduk yang dihitung dari selisih jumlah kelahiran dengan jumlah kematian ditambah dengan selisih jumlah migrasi dengan jumlah emigrasi dengan rumus T sama dengan dalam kurung L kurang M ditambah dalam kurung I kurang E, yang dimana ini yang menjadi keterangannya T pertumbuhan penduduk per tahun, L itu jumlah kelahiran per tahun, M itu jumlah kematian per tahun, I itu jumlah migrasi, dan E jumlah emigrasi. Nah, itu rekan-rekan dari materi pertumbuhan penduduk. Saya tidak akan masuk ke perhitungan dulu, nanti setelah setelah UTS kita akan masuk belajar perhitungan-perhitungan dalam geografi penduduk ya. Nanti kita akan analisis. Seperti itu rekan-rekan semua pemaparan materi di pertemuan keempat terkait pada pertumbuhan penduduk. Apabila ada yang ditanyakan seperti biasa kita diskusi di Google Classroom ya. Saya akhiri paparan materi dalam pertemuan keempat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.